Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Dan hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Nah, anak-anak, ayo dibuka bukunya, buku tema 5 halaman 5 sampai 8 ya. Dan kita juga mendengarkan penjelasan dari Kak Citra. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, adik-adik, Udin tadi menonton televisi bersama keluarga ya tentang perakiraan cuaca. Lalu ibu menyuguhkan kue bolu coklat. Siapa yang di sini suka kue bolu coklat? Ya, Kak Citra juga suka ya adik-adik ya. Lalu kue itu dipotong menjadi 2 bagian. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan, nah ini kuenya adik-adik ya. Setiap potongan ini jika dibagi menjadi 2 sama besar, maka setiap potongannya ini nilainya adalah 1/2 atau 1/2 atau juga disebut setengah. Nah, jika dipotong menjadi 2 sama besar, setiap potongannya itu nilainya adalah 1/2 atau setengah. Nah, di sini mengenal pecahan setengah atau bisa juga disebut 1/2 atau bisa disebut juga dengan 1/2. Lihat adik-adik, kue bolu coklat ini pertamanya utuh, lalu dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar. Maka masing-masing dari kue bolu yang dipotong ini nilainya adalah setengah atau 1/2 atau 1/2. Coba adik-adik amati bandingkan dengan ini. 1 utuh sama-sama dibagi 2. Tapi yang berikutnya ini dibagi 2-nya tidak sama besar. Nah, karena tidak sama besar, maka ini bukan disebut setengah. Ya, karena dibaginya tidak sama besar. Kalau dibagi 2 sama besar baru bisa disebut setengah. Nih, 1 donat dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat yang ada itu nilainya adalah setengah. Nah, 1/2 bisa dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah, kue A ini 1 dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian itu 1/2 atau 1/2. Yang diarsir ini adalah 1 dari 2 bagian yang ada. Jadi nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2 atau 1/2 seperti ini adik-adik. Nah, 1 ini disebut pembilang. Jadi pada pecahan angka yang atas itu disebut pembilang dan angka yang bawah ini disebut penyebut. Ya, 1/2 seperti itu. Nah, kedua potongan 1/2 tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Tadi dibagi menjadi 2, lalu dibagi menjadi 2 lagi. Otomatis itu dibagi menjadi 4 adik-adik. Jadi setiap bagian ini nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Nah, kita mengenal pecahan 1/4. Di sini Kak Citra punya gambar pizza yang Kak Citra bagi menjadi 4 potongan sama besar ya. Nah, setiap bagiannya ini itu nilainya adalah 1/4. Ini juga 1/4, ini juga 1/4, dan ini juga 1/4. Maksudnya apa? Ini adalah 1 dari 4 bagian pizza yang ada. Jadi pecahannya adalah 1/4.
Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, lambangnya seperti ini adik-adik, 1 garis ya, 4 atau 1/4, dibaca 1/4 juga. Nah, sekarang adik-adik, kue B ini 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4 yang diarsir 1 dari 4 bagian yang ada. Maka nilainya itu 1/4 atau 1/4. Nah, lambang pecahan 1/4 adalah seperti ini. Dan angka yang paling atas yaitu angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Nah, sekarang adik-adik, Kak Citra punya kue juga dibagi menjadi 4 bagian. Apakah masing-masing kue ini bernilai 1/4 menurut adik-adik? Ayo coba, menurut adik-adik apakah ini 1/4? Apakah potongan martabak ini 1/4 adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Jadi setiap bagiannya bukan 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, di sini ada kue martabak juga ya adik-adik ya, kue Bandung nih. Nah, di sini dibagi menjadi 8 bagian. Nah, masing-masing bagiannya berapa? Yuk kita pelajari. Kita mengenal pecahan 1/8. Nah, di sini awalnya martabak ini atau kue Bandung ini utuh, lalu dipotong menjadi 4 bagian dan diberi topping yang berbeda-beda. Maka setiap bagiannya ini itu termasuk dalam pecahan 1/8. Berarti 1 bagian dari 8 bagian yang ada. Ini juga 1/8, ini juga 1/8, ini 1/8. Yang topping meses juga 1/8, topping strawberry juga 1/8 ya, ini juga 1/8, yang keju juga termasuk pecahan 1/8 atau 1/8. Suatu benda jika dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/8 atau 1/8 dan lambangnya seperti ini. Ini adalah pecahan 1/8. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, di sini ada gambar pizza ya. Nah, 1 pizza sudah dimakan Udin. Berarti bagian pizza yang dimakan Udin itu bisa dinyatakan dalam pecahan. Yang dimakan Udin itu 1 dari 4 bagian yang ada. Maka yang dimakan Udin itu adalah 1/4 dari keseluruhan pizza yang ada. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, kalau di sini dipotong menjadi 3. Masing-masing apel ini nilainya adalah 1/3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh itu dipotong menjadi 4 adik-adik. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian rotinya. Nah, otomatis karena dibagi menjadi 4, 1 orang akan mendapatkan bagian 1/4 bagian, karena yang mendapatkan 1 dari 4 bagian yang ada. Saat udara panas, makan buah jeruk itu terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapatkan berapa bagian? Kalau 1 dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing orang akan mendapatkan 1/2 atau setengah. Jadi Beni dapat setengah, Edo juga dapat setengah. Seperti itu adik-adik. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan pecahan hari ini.
Tetap semangat belajar, tetap sehat. Tuhan memberkati.